Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang gas analisis wacana terkait yang pertama yaitu kategori linguistik, yang kedua yaitu linguistik pikiran, yang ketiga linguistik budaya, dan yang keempat yaitu linguistik ideologi. Oke, jadi yang pertama yaitu kategori linguistik. Dalam bahasa Sasak ditemukan kategori dan ekspresi linguistik yang merupakan komponen unik pada bidang pertanian. Kategori dan ekspresi linguistik pada ranah itu berupa leksem bidang pertanian. Bidang pertanian itu dapat berbentuk kategori nomina dan verba. Secara nirsadar, masyarakat pertanian Sasak tradisional mengklasifikasikan atau mengkategorisasikan leksem-leksemnya berdasarkan seikat ciri-ciri makna. Ciri-ciri makna yang dijadikan dasar pengklasifikasikan atau pengkategorisasian ini tidak lain sebagai penyesuaian dari kelompok arti dari leksem pada masing-masing kategori itu, nomina dan verba. Mulai dari yang paling dasar sampai ke yang unik, relevan, dan atau bisa mewakili. Yang kedua yaitu linguistik kebudayaan. Linguistik kebudayaan sesungguhnya adalah bidang ilmu interdisipliner yang mengkaji hubungan kovariatif antara struktur bahasa dengan kebudayaan suatu masyarakat. Konsep linguistik kebudayaan digunakan pula oleh Palmer 1996 sebagai kultural linguistik. Palmer mengemukakan bahwa linguistik kebudayaan adalah sebuah nama yang cenderung mengandung pengertian luas dalam kaitan dengan bahasa dan kebudayaan. Lebih lanjut dikatakannya bahwa linguistik kebudayaan menyangkut ranah bahasa dan kebudayaan. Yang ketiga yaitu linguistik pemikiran. Linguistik sebagai ilmu memiliki tugas untuk mengkaji dan meneliti secara ilmiah terkait dengan bahasa atau bahasa sebagai objeknya. Sumber dalam menganalisis bahasa adalah rasio dan pengalaman lewat panca indera. Dari pengalaman manusia, kemudian dipahami dengan rasio, itulah sumber data penelitian linguistik. Penelitian linguistik awal memusatkan perhatian pada segi struktur fisik atau hanya yang tampak saja, sebagai fonologi atau mempelajari ilmu bunyi, morfologi atau ilmu tata bentuk, dan sintaksis atau mengatur kata menjadi frasa, klausa, dan kalimat. Kajian ini disebut dengan linguistik struktural. Dalam sejarah studi bahasa, bidang semantik tidak atau kurang mendapat perhatian dalam linguistik strukturalis karena makna yang menjadi objek kajian semantik baru pada akhir abad ke-19. Sarjana Prancis Michael Brel menulis esai yang berjudul Essai des Semantiques menjelaskan bahwa semantik adalah ilmu yang murni atau historis. Yang keempat yaitu linguistik ideologi. Penggunaan istilah ideologi tersebut menurut John B. Thompson 1984 memiliki sejarah panjang dan kompleks yang tampak dalam karya beberapa penulis dan merambah ke beberapa disiplin modern dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Menurutnya, jika diteliti dengan cermat, istilah ideologi digunakan dalam dua cara yang berbeda. Pada satu sisi, ideologi digunakan oleh beberapa penulis sebagai sebuah istilah yang murni, deskriptif, atau sebagai sistem berpikir, sistem kepercayaan, praktik-praktik simbolik yang berhubungan dengan tindakan sosial dan politik. Penggunaan istilah ini telah memunculkan apa yang disebut dengan konsepsi netral atau natural competition. Pada basis konsepsi ini tidak ada upaya untuk memisahkan antara jenis-jenis tindakan dengan animasi
ideologi hadir dalam setiap program politik.